Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Doni Satriawan dengan NIM 24055511129. Di mana pada video kali ini saya akan membuat dan menguji 3 jenis trigger SQL serta sebuah prosedur yang menggunakan kursor. Di sini langsung saja kita buat. Pertama kita login dulu ke MySQL-nya. Lalu karena saya sudah tahu untuk menggunakan database yang mana, langsung saja kita buat use. Langsung saja kita gunakan database-nya. Oke, di sini kita sudah menggunakan database-nya. Langsung saja di sini kita buat untuk trigger yang pertama, yaitu kita membuat trigger before insert. Langsung saja kita di sini buat, di mana saya akan menjelaskan query-nya setelah selesai. Ini kita create trigger dengan nama cek kapasitas gerbong. Lalu di sini kita gunakan before insert on kereta. Demikian. Ini dari Ntar kita lihat. Tidak boleh dari 15. Enter. Lalu di sini kita end if-nya. Oke, di sini terdapat error. Ternyata ada typo di sini. Atau penulisan kata. Oke, di sini query-nya sudah sukses, di mana tadi kita membuat trigger yang bernama cek kapasitas gerbong. Lalu kita menentukan bahwa trigger ini akan dipicu sebelum data dimasukkan ke dalam kereta dengan menggunakan before insert ini. Kemudian kita menggunakan new untuk merujuk ke nilai baru yang akan dimasukkan ke dalam kolom gerbong. Nah, bagian yang penting di sini adalah pengecekan kondisi dengan, yaitu ini, if new lebih dari 15. Jika kondisi ini terpenuhi, kita akan menggunakan perintah signal SQL state 5000 untuk memicu error dan mencegah penyisipan data. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba untuk
memasukkan data ke dalam tabel kereta dengan jumlah gerbong yang lebih dari 15. Untuk melihat bagaimana trigger ini mencegah data tersebut masuk seperti itu. Langsung saja kita coba di sini. Kita tutup dulu. Langsung saja kita coba di sini. Kita coba insert into kereta. ID kereta. Lalu ada ID masinis. Dan juga ada jumlah gerbong. Serta jumlah kursi. Lalu kita enter. Selanjutnya values-nya kita isi. Langsung 1. Jadi masinisnya 2201. ID masinisnya itu 2201. Jumlah gerbong 16. Dan jumlah kursinya 350. Kita tutup. Nah, di sini triggernya sudah berhasil. Dia menandakan error di sini. Error 4500. Dan ada pesannya itu jumlah gerbong tidak boleh lebih dari 15. Seperti itu. Jadi untuk trigger yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat trigger yang kedua. Yaitu trigger after update. Seperti itu. Langsung saja kita coba di sini. Saya akan menjelaskan query-nya setelah selesai. Lalu kita buat create trigger log update kereta. Lalu kita buat after update. On kereta. Kita buat for each. If O. Ya. Lalu kita set sini atau enter. Selanjutnya kita buat di sini jumlah kursi kereta. Dari
enter, enter. Lalu kita end if di sini. Oke, di sini query-nya sudah berhasil, di mana seperti pada trigger sebelumnya kita menggunakan create trigger untuk membuatnya, tetapi kali ini kita menggunakan after update untuk memicu trigger setelah data itu diubah. Nah, selanjutnya kita memeriksa apakah ada perubahan pada kolom jumlah kursi dengan menggunakan kondisi yaitu if all jumlah kursi. Nah, jika ada perubahan, kita akan membuat sebuah log yang mencatat perubahan tersebut dengan menggunakan variabel addLog. Nah, hal penting yang perlu dicatat di sini adalah penggunaan variabel addLog itu diatur dengan concat untuk menggabungkan text log. Nah, variabel ini bisa diakses setelah trigger itu dieksekusi. Nah, sekarang mari kita coba untuk mengubah jumlah kursi pada salah satu kereta dan cek apakah log perubahan tercatat dengan benar. Langsung saja kita coba di sini. Jumlah kursi. Enter. Oke, ternyata kita belum tutup delimiternya tadi. Kita ini dulu. Langsung aja kita tutup delimiternya. Langsung saja di sini kita buat enter. Lalu kita select. Baik, di sini sudah muncul trigger-nya, di mana jumlah kursi kereta dari 55.006 diubah. Kereta dengan ID 55006 diubah dari 320 menjadi 300. Jadi trigger-nya sudah sukses dijalankan, seperti itu. Jadi ini diubah, yaitu jumlah kursi kereta di ID yang keretanya 55006 ini diubah dari yang kursinya 320 menjadi 300. Selanjutnya, kita akan mencoba membuat trigger yang ketiga, yaitu trigger before delete. Langsung saja kita coba di sini. Caranya masih sama, yaitu delimiter terlebih dahulu. Enter. Selanjutnya, kita langsung buat kereta ya. Kita cek, namakan cek penghapusan kereta. Lalu kita enter, kita buat before delete on kereta. Lalu kita enter, kita buat sama. Ya, lebih dari 400. Di sini kita samain aja. Lalu kita enter, kita set message-nya. Nanti akan dimunculkan adalah
kereta dengan jumlah kursi lebih dari 400 tidak boleh dihapus. Kita enter di sini. Selanjutnya kita if. Kita end. Oke, query-nya sudah berhasil di sini. Di mana pada trigger ini kita menggunakan before delete yang akan dieksekusi sebelum data itu dihapus. Di mana kondisi yang kita cek adalah apakah jumlah kursi pada kereta yang akan dihapus itu lebih dari 400 seperti itu. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka kita akan membatalkan penghapusan dengan menggunakan signal state. Nah, ini sangat berguna untuk membuat batasan-batasan yang lebih ketat pada pengelolaan data dan memberikan feedback yang jelas kepada pengguna ketika aturan itu tidak terpatuhi. Langsung saja kita tutup dulu di sini. Oke. Setelah itu, sekarang kita akan mencoba atau menguji untuk menghapus data kereta yang memiliki jumlah kursi lebih dari 400. Dan kita lihat bagaimana trigger ini akan membatalkan operasi tersebut. Langsung saja kita tes di sini, insert. Itu kereta ID masinis, lalu ada jumlah gerbong dan jumlah kursi. Jadi di mana jumlah gerbong dan jumlah kursi. Lalu kita enter, kita masukkan values-nya. Lalu di sini 1, di sini 10 dan jumlah kursinya 450. Lalu kita enter. Oke, ternyata terdapat salah penulisan di sini. Kita perbaiki terlebih dahulu. Kita enter. Values-nya di sini sudah benar, ID kereta 99992, ID masinisnya 2201, jumlah gerbongnya 10, dan jumlah kursinya yaitu 450. Lalu kita enter. Oke, ternyata di sini ada duplikat. Coba di sini kita akan ubah values-nya. Atau ID keretanya kita akan ubah menjadi gerbong kursi. Kita coba langsung lihat saja apakah bisa. Oke, di sini sudah berhasil, yaitu error, di mana kereta dengan jumlah kursi lebih dari 400 tidak boleh dihapus. Triggernya sudah berhasil di sini.
Selanjutnya, bagian terakhir kita akan membuat prosedur plus kursor, di mana untuk menghitung kita buat, langsung saja kita buat di sini. Enter. Langsung saja kita buat create prosedurnya. Hitung total kursi. Lalu di sini kita buat begin. Untuk prosedurnya juga saya akan jelaskan setelah menulis query. Lalu di sini kita buat deklarasi. Itu selesai. Di sini kita buat declare lagi. Jadi buat menjadi kursi. Lalu kita enter. Lalu di sini kita buat deklarasi lagi. Total. Itu enter. Selanjutnya kita buat deklarasi dari kursornya. Seperti kursor ini kursi from data. Ini kita buat deklarasi lagi, yaitu handlernya, continue handler. Agar ketika kursor tidak menemukan datanya, dia akan melihat selesai itu true. Kita enter. Lalu di sini kita open kursornya dulu. Ini kita buat ulang. Into di kursi. Lalu kita buat if selesai. Kita if. Lalu kita setting total plus kursi. Lalu di sini kita end loop-nya juga. Lalu kita tutup kursornya. Selanjutnya kita akan select total seluruh kursi total hasil.
Kita enter, lalu di sini langsung kita N aja. Oke, di sini query-nya sudah berhasil kita buat, di mana kita tadi membuat prosedur yang menggunakan kursor untuk menghitung total jumlah kursi dari semua kereta yang ada di dalam tabel. Di mana penggunaan kursor ini memungkinkan kita untuk melakukan iterasi data secara berurutan yang sangat berguna ketika kita perlu menghitung atau memproses sejumlah besar data. Nah, di mana kita tadi memulai dengan mendeklarasikan variabel yang akan digunakan di dalam prosedur tersebut, seperti ada total, nah dia selesai, ID, dan kursi. Kursi, total, ID. Nah, setelah kursor dibuka dengan open kursor tadi, kita menggunakan loop untuk mengambil data satu persatu dengan fetch cursor into ID. Nah, di dalam loop ini, setiap nilai kursi yang diambil akan ditambahkan ke variabel total, di mana proses ini berlanjut hingga kursor mencapai akhir data yang ditandai dengan not found. Seperti itu. Baik, setelah itu mari kita coba menjalankan prosedur ini untuk menghitung total jumlah kursi dari seluruh kereta yang ada di tabel. Tidak lupa kita tutup dulu delimiternya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk memanggilnya. Memanggil kursornya itu dengan hitung total kursi. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu hasil dari total seluruh kursi yang ada pada kereta, yaitu 8.350 kursi. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai 3 jenis trigger dan 1 prosedur dengan kursor di SQL. Sekian video dari saya. Terima kasih.